Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta dalam Ngopi Bareng Bung Warta, bukan ngomong kosong. Teman-teman, tak bosan kembali saya ingin mengunggah tentang informasi atau pengetahuan seputar jurnalistik atau kewartawanan. Kali ini saya ingin beri gambaran kepada teman-teman yang masih setia menonton channel Ngopi Bareng Bung Warta ini tentang bagaimana membuat sebuah perusahaan media. Bagaimana cara membuat sebuah perusahaan media. Karena seperti konten-konten sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa perusahaan media itu sama dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dia adalah sebuah badan hukum usaha. Maka ada langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah perusahaan media. Oke, yang pertama ketika kita akan mendirikan sebuah perusahaan media, kita harus membuat akte pendirian perusahaan dan mengurus perizinannya. Seperti apa langkah yang diambil? Ya tentu saja kita harus mendatangi notaris untuk membuat akte pendirian perusahaannya. Seperti apa bentuk badan hukum perusahaannya? Maka sesuai dengan Undang-Undang Pers, untuk perusahaan media, perusahaannya harus berbentuk perseroan terbatas atau PT. Jadi nggak bisa kita bikinnya CP, bisa. Karena memang dalam aturan itu harus badan hukum Indonesia yang berupa perseroan terbatas. Kemudian setelah kita ketemu dengan notaris, maka kita sampaikan kepada notarisnya maksud dan tujuan pendirian perusahaan media tersebut. Yang perlu diingat adalah kepada notaris harus disampaikan bahwa bidang usaha perusahaan ini adalah khusus bergerak di bidang media massa. Jadi karena dalam ketentuannya ya memang perusahaan media itu hanya atau khusus bergerak di bidang media massa. Dia tidak bisa dicampurkan dengan usaha-usaha yang lain. Misalkan perdagangan, perhotelan, percetakan. Jadi nggak bisa. Dia memang harus khusus dibentuk atau didirikan untuk media massa. Untuk media massa. Jadi khusus di media massa. Itu harus dituangkan di dalam akte notarisnya. Kemudian setelah kita buat akte notarisnya, kemudian nanti sudah jadi, aktenya sudah jadi, maka selanjutnya kita segera urus perizinannya, yaitu nomor induk berusaha. Nah, sekarang kan sudah enak tuh, bikin nomor induk berusaha itu sudah online sekarang. Jadi semua TDP, situ, SIUP sekarang sudah include di dalam nomor induk berusaha. Paling selanjutnya yang harus dipenuhi itu nomor peserta wajib pajak. Nah, itu nomor satu peserta wajib pajak. Kemudian juga yang harus dipenuhi adalah surat keterangan domisili, di mana nanti domisili kantornya. Hal-hal seperti itu, termasuk mungkin IMB-nya itu juga harus sudah dibuatkan, IMB-nya di mana akan berdomisilinya. Setelah semua perizinan itu lengkap, maka kita tinggal persiapan sarananya. Sarananya kita siapkan. Artinya untuk bekerja nanti kita perlu sebuah tempat atau kantor yang fasilitasnya setidaknya memang bisa nyaman untuk bekerja, untuk para kru kita nantinya bekerja. Artinya kita sudah menyiapkan tempatnya.
tempat itu setidaknya memang sudah harus ada penunjang aksesnya seperti internet, karena merupakan kebutuhan internet, kemudian alat-alatnya untuk pengeditan berita butuh komputer, atau kemudian untuk penataan keuangan, administrasi kita butuh juga staf administrasinya, staf keuangannya, seperti itu. Artinya setelah fasilitas kita sudah harus menyiapkan sumber daya manusianya. Yang terpenting dalam sebuah perusahaan media, sumber daya yang terpenting itu adalah bahwa ada seorang pemimpin redaksi, pimret. Karena produksi berita itu nantinya dikomandani oleh pimpinan redaksi, oleh pimret. Nah, pimret ini ada sebuah ketentuan bahwa pimret harus memiliki kompetensi jenjang utama. Pemret harus memiliki kompetensi jenjang utama. Itu harus disiapkan oleh kita. Cari dulu tuh, cari relasi dulu. Siapa ini yang wartawan yang sudah memiliki jenjang utama? Itu bisa kita tarik nantinya. Karena dia yang akan mengkomandani nantinya. Seperti apa, termasuk dia nantinya akan menjadi penanggung jawab. Penanggung jawab medianya itu ketika ada persoalan hukum, persoalan wakil perusahaan, ini adalah pimret nantinya. Kemudian setelah itu, setelah ada pimret, kita butuh redaktur atau admin. Redaktur ini adalah untuk mengedit nanti kiriman-kiriman berita di wartawan. Ini kita harus rekrut redakturnya. Redaktur ini harus memang dipilih wartawan-wartawan yang sudah memiliki kemampuan tulisan-tulisan yang bagus. Jadi memang tulisannya ini tulisan bagus. Rata-rata ini adalah wartawan yang sudah berpengalaman, sudah lama menjadi wartawan, dia sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan, sehingga tulisannya sudah bagus. Karena fungsi redaktur itu untuk menyaring nanti, menyaring tulisan. Ini tulisannya sudah layak atau belum, sudah memenuhi kaidah jurnalistik atau belum, itu nanti redaktur. Redaktur ini harus wartawan yang berpengalaman. Setelah itu, barulah setelah pemret sudah ada, redakturnya sudah ada, maka tinggal rekrutmen wartawannya. Nah, rekrutmen wartawannya itu nanti tergantung medianya. Apakah akan bermain di level kabupaten, maka merekrut wartawannya ya di tingkat kabupaten itu, berapa kecamatan, dibagi wilayah dalam satu kabupaten. Apa mau levelnya itu level provinsi, misalkan, jadi mengambil sekup segmen pembacanya di tingkat provinsi, beritanya di tingkat provinsi, nanti ada beberapa perwakilan di kabupaten-kabupatennya, itu berarti levelnya level provinsi. Ya bisa juga mengambil targetnya itu adalah media, menjadi media nasional. Artinya memiliki perwakilannya itu nanti di tiap provinsi dia punya perwakilan-perwakilan. Jadi sudah bermainnya nasional, beritanya nasional, dan berbagai daerah se-Indonesia diakomodir dalam pemberitaan di media itu. Wartawannya. Jadi pemret, redaktur, dan wartawan. Rekrutmen SDM-nya. Tahapan ini setelah selesai pengurusan pembuatan akte notaris, pendirian perusahaannya, ditambah kemudian dengan pengurusan nomor induk berusahanya, NIB-nya. Oke, itu gambarannya. Maka setelah semua dilakukan, sudah bisa untuk beroperasi. Setelah perusahaannya sudah beroperasi, wartawan sudah bekerja, medianya sudah berjalan, kemudian perusahaan tersebut melakukan pendaftaran ke Dewan Pers untuk diverifikasi oleh Dewan Pers. Verifikasi Dewan Pers itu nantinya adalah melihat sejauh mana sarana prasarananya, sejauh mana bahwa SDM-nya ini sudah sesuai dengan persyaratan di Undang-Undang Pers, seperti tadi pimpinan redaksinya harus berjenjang utama. Itu
nantinya ada dalam verifikasi di Dewan Pers. Maka setelah proses dari pendirian sampai dengan rekrutmen SDM-nya, sampai kemudian sudah bisa memproduksi berita dan menempuh proses di Dewan Pers, maka perusahaan kita sudah stabil posisinya, sudah bisa berjalan dengan normal, sudah bisa berbisnis, karena media itu adalah bisnis media. Oke, itu teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman semua. Banyak kekurangan dalam penyampaian, masih banyak kealpaan dalam memaparkan, tak ada gading yang terletak. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan menambah kecintaan. Nah, bicara kecintaan, menambah kecintaan masyarakat luas kepada insan pers. Billahi taufiq hidayah. Saya Bung Warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jos.